Kembali di Smart Community, Smart Listener, kita masih bersama dengan teman-teman dari iMacros Makassar. Masih semangat? Semangat dong, harus semangat gitu ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah para pengguna dari tools iMacros itu sendiri gitu ya. Tapi iMacros ini apakah memang toolsnya baru atau memang dari dulu-dulu tempo doloe gitu udah ada gitu dan udah digunakan sejak awal-awal kemunculan atau adanya digital marketing? Kalau untuk iMacro sendiri sebenarnya saya user, saya pengguna. Kalau untuk developernya sendiri ada expertise-nya di sini. Nah, Bukan developer ya, cuman ya semuanya pengguna. Untuk iMacro sendiri ini sebenarnya udah lama malah mungkin sebelum rame jualan online sebenarnya udah lama digunakan. Cuman waktu itu kan memang kebutuhannya orang ke situ itu masih kurang, orang yang mau pakai juga masih kurang. Sekarang orang, daripada panggil admin beberapa untuk kelola beberapa akun, mending salah satu pilihannya ya pakai automatisasi itu supaya mungkin kita butuh 5 admin misalnya untuk kelola beberapa akun, ya paling tinggal 2 admin untuk memantau saja. oke, baik. Itu. Saya pernah dengar iMacros ini waktu dibahas sama dosen jualan. Suryadin Laodang tahu? Ya. Nah, itu salah satunya juga yang banyak juga menjalankan bisnis melalui media sosial gitu. Kayaknya semua platform media sosial dipakai gitu ya. Nah, teman-teman sendiri berarti mengulik banyak tentang tools ini gitu ya untuk menggunakannya dalam mengelola bisnis. Sebenarnya bukan toolsnya yang kita ulik gitu. Toolsnya itu udah istilahnya ready saja. Yang perlu diulik itu adalah diri kita, gimana kreativitas kita menggunakan tools itu, gitu. Nah kalau saya biasa pesannya ke teman-teman itu, ini seperti seorang Tony Stark, gitu, dengan Jarvisnya, gitu. iMacros itu adalah Jarvisnya, kita ini adalah ada Tony Starknya. Kita yang membuat perintah ke dia. Kita mau si Jarvis ini melakukan apa, bertindak seperti apa dan segala macam. Nah, sebagai man behind itu kitalah yang menentukan berbahaya atau tidaknya aktivitas si iMacros itu di satu sisi. Nah untuk kebutuhan jualan seperti itu juga kan macam-macam nih, ada yang jualannya ya jualan positif aja, ada yang hambur sana sini mengulik misalnya Facebook kira-kira nggak detect barang ini ya, kita menjual di situ. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya abu-abu ya, itu bukan pelanggaran bagi Facebook, tapi itu secara etik itu sebenarnya tidak perlu. Nah ada kan sebenarnya hal-hal seperti itu. Wilayah abu-abu itu yang sebenarnya barang renyah bagi digital marketer untuk dimasukin, untuk ketemu dengan customernya. Tapi di satu di aplikasi ini supaya tetap positif kita gunakan, saya pesan ke teman-teman selalu ya, sekalipun automatisasi, sekalipun ini sebagai robot, ya digunakan semanusiawi juga gitu. Hanya sekedar ceritanya hanya sekedar mengganti admin yang harusnya ada 5 orang, kita tinggal pangkas jadi 2. Itu kan sudah efektif sekali tuh. Iya benar. Pengurangan modal gaji adminnya kan. Operasionalnya itu, at least gitu. berkurang gitu ya, ngegaji benar. 5 orang jadi tinggal 2 orang gitu. Oke, tapi kalau iMacros sendiri untuk di Makassar ya, iMacros Makassar ini teman-teman sudah lamakah bergabung dalam wadah ini sebagai pengguna atau seperti apa wadahnya, komunitasnya ini? Kita masih baru ya, kita mungkin sekitar 3 bulanan. Walaupun sebenarnya yang lebih duluan menggunakan dari saya, dari kita yang ada di grup itu udah banyak sekali. Iya. Beberapa tahun yang lalu sudah ada kegiatan-kegiatan workshop sebelumnya ke situ. Cuma kan orang-orang yang pada akhirnya selesai belajar tentang iMacros itu tidak mengikat diri jadi satu komunitas. Nah, kita yang kemarin ini di grup kita gimana sih kita bikin satu komunitas di situ. Walaupun di luar itu teman-teman punya komunitas-komunitas sendiri untuk digital marketing gitu. Ada yang expertnya ke Facebook, mereka bikin satu komunitas sendiri di situ. Ada sini, kita bikin di penggunaan di iMacros ini. Selain untuk
ya merangkum masalah-masalah. Kamu ketemunya masalah apa, masalah apa? Kan itu kita butuhkan supaya kita tahu. Oh, berarti kita harus lakukan ABC untuk keluar dari masalah-masalah itu kayak gitu. Oke, aktivitasnya apa aja nih teman-teman sesama di komunitas? Rata-rata jualan online semua sih kan. Nah, adakah mungkin aktivitas sharing di teman-teman lingkup Imokras Makassar ini, atau memang sudah mengagendakan setiap minggu atau setiap bulan tuh kita ada ketemuan loh, kita ada event ini loh gitu, ada weekly atau monthly event mungkin yang rutin dilakukan sebagai aktivitas komunitas? Kalau aktivitinya sih kita selalu adakan minimal sekali sebulan Kak. Jadi karena aplikasi atau tools Imacros sendiri ini adalah aplikasi yang customize. Jadi tiap orang beda-beda kebutuhannya. Iya, iya. Jadi kenapa kita mesti sharing, mesti ngumpul lagi, karena bisa jadi case saya berbeda dengan case-nya Om Uceng atau teman-teman yang lain, karena saya butuhnya aplikasi ini untuk misalnya buat ini, yang lain buat itu. Jadi memang harus sering sharing sih Kak. Tapi kalau masalah paling banyak nih yang sering dikeluhkan dan teman-teman tuh jadi selalu apa ya, berunding untuk menemukan solusinya gitu di antara teman-teman digital marketer sebagai pengguna Imacros sendiri. Apa nih masalah yang paling sering terjadi? Ya suspend. pasti gitu karena kan ya mau tidak mau resikonya kita menggunakan robot ya terdeteksi sebagai robot, dan itu mau nggak mau pasti suspend ya. Mau nggak mau selalu itu. Jadi di satu sisi caranya ya apa? Ya kita sharing-sharing gimana caranya, penyebabnya apa, supaya misalnya Pak Budi yang kebetulan baru kena Bennett, itu kan bagi saya, oh ternyata ada seperti itu kejadiannya yang bisa saja belakangan mungkin bisa kita hindari, seperti itu. Jadi lebih tahu ya apa sih sebenarnya batasan-batasan gitu ya, dan tahu oh rules terbaru dari platform ini loh gitu ya. Mesti begitu. Jadi kemarin kenapa kena Bennett? Media sosial Instagram berarti ya? Beda ya, kalau yang kena Bennett itu yang nggak pakai tools sih, yang nggak pakai. Jadi kemarin itu jadi gini, Instagram sama Facebook itu kan update terus ya. Mereka terus lakukan perubahan mengenai bugnya atau mengenai algoritmanya. Nah, jadi mungkin pada saat saya melakukan sesuatu, tim saya pada saat itu sih kayaknya penggunaan properti yang berlebihan sih. Alasannya itu sih. Oke. Saya nggak ngerti juga kenapa Instagram, padahal akun saya belum terlalu besar-besar amat ya, tapi diperhatikan seperti itu. Oke, berarti memang algoritma atau sistem dari platform ini tuh mendeteksi siapa yang paling lincah dan menonjol gitu ya. Benar sekali. Nggak boleh terlalu menonjol mungkin kali ya. Oke, nah apa namanya, memang kan sekarang tuh banyak ya teman-teman pelaku UMKM, let's say, menggunakan platform media sosial tuh untuk berjualan. Sekarang lagi rame-ramenya tuh adalah melakukan live, either itu di Facebook, di TikTok live itu sendiri gitu. Teman-teman, apa sih yang sebenarnya harus kita pahami dari masing-masing platform media sosial ini as a digital marketer, as a seller gitu, sebagai UMKM gitu, untuk menggunakannya biar tetap aman, lancar, jaya ke depan? Oke, kalau pengalaman saya ya, saya share ke teman-teman smart listener. Jadi kalau untuk di platform digital marketing itu sendiri, sebenarnya yang awal yang perlu teman-teman tentukan itu adalah goals dari bisnisnya atau goals dari campaignnya. Jadi kalau misalnya yang suka atau yang mau branding produknya di sosial media, ya berarti goalsnya adalah branding, awareness. Nah, kalau yang memang benar-benar mau jualan dapat sales dari sosial media, berarti goalsnya adalah konversi. Nah, jadi memang harus tahu dulu tujuannya, karena jangan sampai misalnya nih yang mau branding tapi malah live jualan, kan berarti goalsnya beda tuh. Sama misalnya yang kan kita sekarang lagi
banyak juga tuh penggunaan misalnya endorse selebgram, influencer gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman pelaku UMKM atau penjual online yang mau pakai jasa endorse itu sebenarnya harus paham dulu bahwa endorse itu adalah tools atau tujuannya adalah branding. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman endorse terus konversinya atau salesnya belum banyak, ya memang bukan buat jualan tapi Iya, buat iya, iya, branding iya. gitu loh. Meningkatkan awareness, terus orang Awareness. tahu gitu, oh ada brand ini Iya. gitu ya. Tapi kalau mau dapat sales, mau dapat penjualan banyak, ya berarti memang pilihannya adalah live streaming kayak gitu kan. Misalnya di TikTok, di Instagram atau di Facebook, itu benar-benar hard selling gitu. Iya, 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 iya. Oke. Ada yang mau ditambahkan Om Ceng mungkin? Ya kurang lebih sama ya seperti Pak Budi. Cuman bedanya ya karena kita produk saya itu seperti yang menarget urban farmer di Makassar, ya mau tidak mau kalau saya lebih banyak ke edukasi. Jadi edukasi saja, nanti mereka terinfluence sendiri, oh iya ya asik juga ya nanam kangkung di halaman rumah sendiri kan itu asik juga. Jadi edukasi aja gitu. Oke, jadi goalsnya untuk mengedukasi gitu, edukasi pasar istilahnya edukasi gitu pasar ya. aja. Oke, baik. Nah, smart listener, nanti masih kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan teman-teman dari iMicros Makassar. Jangan kemana-mana, tetap di Smart Community.